Hmm, emangnya ekspor impor cuma punya dampak positif doang ya? Cuma maju negara doang ya? Ada nggak ya dampak negatifnya? Yuk, mari kita bahas. Siapa sih yang nggak tahu tentang ekspor impor? Menurut KBBI, ekspor adalah kegiatan untuk mengirimkan barang ke luar negeri, dan impor adalah memasukkan barang dan sebagainya dari luar negeri. Sebenarnya, ekspor dan impor ini gak cuma tentang menjual barang antara dua negara atau lebih, tapi ekspor dan impor ini memiliki sebuah tujuan yang baik untuk sebuah negara. Ekspor dan impor adalah sebuah jembatan tersendiri untuk melakukan kerjasama internasional antara suatu negara. Tak hanya itu, ternyata ekspor juga memiliki fungsi untuk meningkatkan devisa negara. Dan ketika devisa negara naik, maka akan menyebabkan banyak sekali lapangan pekerjaan yang terbuka, sama seperti yang diinginkan oleh wakil presiden kita, yaitu Mas Gibran. Nah, ternyata nggak cuma ekspor, impor juga ternyata punya kontribusi yang cukup besar untuk negara ini. Contohnya, saat kita terjadi sebuah krisis pangan akibat cuaca yang kurang ideal di Indonesia, ataupun alat-alat yang ingin diproduksi itu kekurangan dari segi teknologinya, maka impor ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Dikutip data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia tercatat memiliki penghasilan dari kegiatan ekspor sebanyak 24,24 miliar US dollar dan pengeluaran impor sebesar 21,84 miliar US dollar. Kalau misalnya kita total, Indonesia menghasilkan surplus sebanyak 2,4 miliar US dollar. Wah, duit segitu kira-kira bisa buat apa ya? Sebenarnya masih banyak dampak-dampak positif yang terjadi dari adanya kegiatan ekspor dan impor. Tapi, apakah ekspor dan impor hanya membawa dampak positif terhadap suatu negara? Atau justru ada dampak negatifnya? Mari kita cari tahu sama-sama. Well, kalau misalnya kita lihat, ternyata ada loh dampak buruk dari kegiatan ekspor ini. Baru-baru ini, Indonesia mendapatkan berita duka, lebih tepatnya di Pulau Sumatera, yang mengalami insiden banjir bandang dan tanah longsor. Penyebabnya sudah dipastikan karena curah hujan tinggi. Namun yang menjadi menarik adalah karena ternyata banyak sekali lahan sawit yang ada di Pulau Sumatera. Menurut CNBC Indonesia, komoditas teratas yang menempati ekspor Indonesia adalah lemak atau minyak nabati. Disusul di nomor 2 ada bahan bakar mineral, dan lalu yang ketiga adalah besi. Sebagai komoditas besar yang diminati oleh negara-negara lain, jelas Indonesia pasti mengupayakan agar industri kelapa sawit dapat dimanfaatkan dengan keuntungannya, terutama pada sektor pendapatan negara. Karena hal itulah, banyak sekali hutan-hutan yang berada di Sumatera akhirnya ditebang dan dijadikan sebagai lahan sawit. Kita tahu sendiri bahwasannya sawit tidak didesain untuk menampung jumlah air yang berlebih pada tanah. Selain itu, akarnya berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air. Saya ulangi, menyerap nutrisi dan air dari tanah, bukan untuk menampung air. Makanya kemarin di Sumatera bisa terjadi sebuah longsor karena hutan-hutan yang harusnya untuk menampung air malah digunakan untuk menjadi lahan sawit. Itu hanya salah satu dampak negatif dari adanya ekspor. Lalu gimana dengan impor? Apakah impor juga memiliki dampak negatif terhadap Indonesia? Kalian pasti suka beli barang-barang di TikTok kan? Nah, kalau kalian teliti dan kalian sadar, banyak sekali barang-barang yang berasal dari Tiongkok dijual di pasar TikTok, di mana mereka menjual dengan harga yang sangat murah sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang tersebut. Contohnya, makanan viral dari China yaitu latiao, lalu mainan-mainan figur mini seperti Lego dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya hal ini justru berdampak terhadap orang-orang dalam negeri kita loh. Gak cuma itu, kalau misalnya kalian tahu dan kalian pernah dengar, Menteri Keuangan kita saat ini yaitu Pak Purbaya pernah menyinggung penjualan thrifting, di mana thrifting adalah penjualan pakaian yang berasal dari impor dan dijual dengan harga yang murah. Karena itu Pak Purbaya sangat geram dan tidak akan melegalkan yang namanya bisnis thrifting. Ekonomi senior Segara Research Institute yakni Peter Abdullah Rejala menyatakan bahwa dengan adanya impor barang-barang murah dari negara Tiongkok,
membuat beberapa industri yang ada di Indonesia harus melakukan PHK dan juga menutup perusahaannya. Kalau kegiatan impor barang murah terus dilanjutkan, pengangguran yang ada di Indonesia akan terus meningkat secara drastis. Hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi menurun karena orang-orang tidak memiliki uang untuk melakukan kegiatan konsumtif. Ya, sebenarnya kalau ada suatu masalah, tentu saja ada solusi yang dapat ditawarkan. Contohnya, dari konteks kelapa sawit, yang benar bahwasannya kelapa sawit merupakan komoditas yang tinggi dan akan menguntungkan pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi, jika tidak terlalu berlebihan dalam menanam lahan sawit, wilayah Sumatera nggak bakal yang namanya terjadi bencana. Atau mungkin contohnya aja seperti bisnis thrifting. Coba saja pemerintah dapat mensortir barang-barang impor ilegal dan dapat meningkatkan kualitas dan memberikan inovasi, produk-produk lokal tidak akan yang namanya kalah saing. Kalau kita lihat, dampak positifnya perekonomian negara pasti akan berkembang. Tapi kalau dilihat dari sisi negatifnya, justru masyarakat pun yang akan terbebani akan hal tersebut. Jadi kalau menurut kamu, perlu nggak sih kegiatan ekspor impor? Coba komen di bawah ya. Tapi kalau menurut aku sih, kita perlu yang namanya ekspor dan impor. Karena kalau misalnya pemerintah bisa mengatur regulasi dan kebijakan mengenai pasar ekspor dan impor, maka masyarakat pun tidak akan terhimpit. Selain itu, yang paling penting dari tujuan ekspor dan impor adalah kerjasama antar negara yang terbangun. Dengan relasi yang ada, maka negara akan lebih mudah untuk bertumbuh dan akhirnya dapat menjadi negara maju. So, jadi itu saja bahasan kita pada hari ini. Kalau misalnya kalian suka sama konten aku, yuk boleh dipencet tombol like-nya. Terus kalian juga kalau misalnya mau minta pembahasan seru lainnya, boleh yuk komen di bawah. Oh iya, jangan lupa juga kita doakan teman-teman kita yang berada di Sumatera agar bencana yang telah terjadi tidak membebani asas hidup mereka. Kita berdoa yang terbaik untuk Sumatera dan Aceh. Cepat sembuh Indonesiaku.